Tadi yang pertama yaitu dia hanya memikirkan perut dan di bawah perut. Yang kedua, dia banyak perbuatan keburukannya. Yang ketiga, kenapa kemudian dia diumpamakan oleh bahasa hadis yaitu tidak memiliki bobot sama sekali, sekalipun ditimbang dengan sayap nyamuk lebih berat sayap nyamuk. Yang ketiga, karena alasannya adalah yaitu tidak pernah menyambut seruan Allah, tidak pernah menyambut seruan Allah, hanya memikirkan sisi-sisi kehidupan dunia. Jadi gampangannya tidak pernah beribadah kepada Allah, hanya memikirkan sisi-sisi kehidupan dunia. Jadi dheweke mung gampangannya tidak pernah memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kehidupan setelah kematian. Ya, pokoknya jenenge urip nang dunia iki siki dipumpungna, dikepenak-penakna. Maka bahasa umpama dalam hadis, kelak orang yang seperti itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yaitu sayap nyamuk, maka lebih berat sayap nyamuknya, kebaikannya tidak sama sekali. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian yang berikutnya yang nomor 4 adalah al-musyrikuna, orang-orang musyrik yang dimana mereka beribadah kepada Allah tapi menyekutukan. Wong-wong musyrik, ya, wong-wong musyrik kan dheweke beribadah menyangka syiriknya itu adalah ibadah. Lantas kemudian disangkanya itu berpahala, ternyata tidak itu menghasilkan apa-apa. Wong musyrik ibadah, sing jenengane wong musyrik ibadah kan banyak. Berarti ini menunjukkan yaitu adalah orang-orang muslim, tetapi dengan kebodohan akidahnya menyangka syirik itu adalah ibadah, menyangka bid'ah itu adalah sunnah, yang menyangka kemudian sunnah adalah bid'ah, atau seakan-akan ajaran agama terbalik-balik. Hari ini kan zaman ini seperti itu. Kalau orang seperti itu nanti seakan-akan membawa pahala yang banyak, tetapi amalannya itu semuanya terhapus oleh perbuatan syiriknya. Sehingga begitu ditimbang, ketone awake gede, lemu, jebulannya dibandingkan dengan sayap nyamuk yaitu tidak lebih berat dibandingkan sayap nyamuk, karena kebaikannya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini naudzubillahi min dzalik. Naudzubillah ya. Naudzubillah. Kemudian berikutnya, wahadal ayat tadi di atas. Jadi ayat tadi di atas. Ikhbaru, itu ayat tadi di atas, ikhbaru liwazni a'malil kufari. Ayat tadi di atas adalah berita timbangan untuk amalan-amalan orang kafir. Jenengan kan berpikir seperti ini, Al-Quran kan merupakan kitabnya orang-orang Islam. Jadi kalau seandainya kita berbicara masalah orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam, atau kalau orang yang notabene muslim kemudian dia terjumus pada hukum karena melanggar aturan hak-hak di dalam Islam yang menjadikan dia keluar dari Islam, kita tidak bicarakan itu. Yang kita bicarakan diantaranya adalah orang yang betul-betul kafir, artinya non-muslim. Panjenengan kalau melihat non-muslim, apakah kelak kemudian dia ditanya seperti kaum muslimin di alam barzakh? Man rabbuka wa man nabiyyuka? Apakah ditanya seperti itu? Atau tatkala kemudian ditimbang amalannya, apakah dia ikut penimbangan juga? Apakah langsung kemudian jeblos nang neraka? Nah, maka di ayat ini menunjukkan berita atau informasi yang menunjukkan wong kafir, entah itu kafir yang jatuh karena melanggar syariat Islam atau dia kafir non-muslim, maka orang-orang seperti ini tetap akan mendapatkan timbangan amalan. Wong kafir berarti tetap ditimbang, tetap dihisab, tetap ditakoni nang alam barzakh, sekalipun nanti ada sisi perbedaan di antara itu. Cuma pendapat sebagian menyebutkan demikian. Jadi kalau di kitab ini menyebutkan orang kafir tetap menunjukkan ditimbang. Li'anna ammatal mu'minina biqaulihi, karena sungguhnya secara umum
Makna pada ayat itu, karena secara umum makna pada ayat di atas yang dibaca pada kalimat khafat mawazinuhu, ringan kebaikannya. Fi hadzal ayat itu, ayat ini yaitu humul kufar, itu adalah ayat yang terkait masalah orang-orang kafir. Kenek sing wa amma man khafat mawazinu, barang siapa yang ringan timbangannya, ini adalah ayat yang berbicara pada konteks orang-orang kafir, baik orang kafir yang jatuh karena melanggar syariat Islam atau orang kafir yang dia memang notabene non muslim. Karena menurut kitab ini ayat berbicara kepada orang-orang kafir. Lantas, sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala berfirman baqala fi suratil mu'min. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman pada surat Mukmin ayatnya 105. Surat Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun ayat 105. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kuntum biha, dan kalian semuanya biha kepada yaumul mizan, tukadzibuna, mendustakan. Orang-orang yang mendustakan yaumul mizan, orang percaya, orang kafir itu, orang kafir. Oleh karena itulah ayat ini menunjukkan adalah orang-orang kafir. Berarti orang kafir tetap ditimbang bobotnya, tetap ditimbang kadar amalannya, biar disesuaikan nanti balasannya kelak pada hari kiamat. Lantas Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yaitu pada surat Al-A'raf. Pada surat Al-A'raf juga Allah berfirman, bima kanu bi ayatina yadlimuna. Bima dengan apa saja kanu adalah mereka bi ayatina dengan ayat-ayat kami, yadlimuna mereka senantiasa berbuat zalim. Ayat ini juga berbicara kepada ayat orang-orang kafir. Oleh karena itulah Allah berfirman fa ummuhu hawiyah, maka untuknya adalah neraka. Berarti ayat ini menunjukkan adalah orang-orang kafir, baik orang yang kafir terjatuh kepada syariat, pelanggaran syariat Islam, atau orang kafir yang notabene non muslim. Sekaligus ini juga menunjukkan orang-orang muslim atau orang-orang bertauhid, orang-orang yang notabene dia punya amal soleh tapi punya dosa-dosa. Kan kadang-kadang dewek gawa amal soleh, gawa dosa-dosa. Begitu ditimbang, ternyata dosa-dosanya lebih apot dibandingkan amal soleh. Tapi kita adalah orang yang bertauhid, maka orang yang seperti ini juga termasuk orang yang dimasukkan ke neraka terlebih dahulu. Maksudnya diantaranya adalah boleh jadi mungkin wong muslim, wong beriman, sing ditimbang enteng kebaikannya dibandingkan keburukannya. Artinya keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Yang seperti ini dosa-dosanya nanti dibalas. Boleh jadi seperti itu. Nek dewek kira-kira sing model kepriwe? Sing model gue kayaknya nih ya. Iya, jadi nggak amal soleh, yang nggak dosa. Ditimbang ternyata dosanya lebih oke. Jadi gitu maksudnya. Lantas wahadal wangit, maka fa ummu hawiyah wahadal wangidu biidlaqihi lil kufar. Ayat ini maka untuknya adalah neraka hawiyah, ini adalah ayat ancaman yang mutlak untuk orang-orang kafir. Ini adalah ayat-ayat yang mutlak seandainya untuk orang kafir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Anbiya ayatnya ayat 47. Sehingga Allah berfirman pada ayat 47, wa in kana misqala habatin min khardalin atina biha wa kafa bina hasibin. Maka jika ada amalannya itu seberat biji sawi, kami Allah akan datangkan dengannya. Kami Allah akan datangkan balasannya. Kami Allah akan tegakkan timbangannya, dan cukuplah kami sebaik-baik orang yang, yaitu sebaik-baik zat yang menghisap sekaligus menimbang amalan-amalan manusia. Berarti dewek bakal ngesuk ada hari yang disebut dengan yaumul mizan. Ya, artinya patut menjadi perenungan bagi kita semuanya bahwa
suatu saat kelak ada suatu hari di mana kemudian kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang selama ini kita lakukan, kelak ternyata betul-betul akan dihisab oleh Allah, kemudian ditimbang oleh Allah, dan akan betul-betul dihitung. Dan sungguh celaka apabila semuanya itu mengantarkan kepada neraka. Maka sejauh sebelum kemudian kita mendapati hari itu, mumpung masih ada kesempatan di dalam kehidupan dunia, kita sepantasnya dan seyogyanya bagi seorang muslim yang bertauhid, orang beriman, memperbaiki diri agar suatu saat kelak itu tatkala kita berpulang kembali kepada Allah, amalan-amalan yang menjadikan kita kemudian ringan kebaikannya, mudah-mudahan Allah menggantikan itu dengan kebaikan sehingga amalan kebaikannya lebih berat. Ya, diantaranya itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ini masih ada waktu 5 menit ini. Ya, silakan, mau. Jam bener apa jam salah? Ya, masih ada waktu ini 3 menit. Iya. Iya. Apakah itu dosanya itu ya akan dihapuskan atau masih terhitung nanti ditimbang bersama? Iya, jadi ini kan berarti masuk kategori taubat. Ya, kategori taubat. Jadi memang yang namanya taubatun wajibah ala kulli dzambi. Taubat itu wajib untuk tiap-tiap dosa. Jadi taubat hukumnya wajib untuk tiap-tiap dosa. Jadi kan dipetani dosanya apa terus wajib hukumnya ditobati. Nah, lantas ketika kemudian kita sudah bertobat dan kemudian persyaratan tobat itu sudah kita tunaikan. Persyaratan tobat kan diantaranya tidak mengulangi, menyesal, dan berjanji untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan maksiat itu. Ciri-ciri kemudian tobat itu diterima kalau seandainya kemudian keburukannya itu sudah berganti kebaikan. Jadi wong tobat itu kepenak ditengeri. Nek dheweke wis bener-bener tobat, misal contoh dari hal masalah meninggalkan sholat, dheweke tobat. Ngesuk ketenger tanda tobat itu diterima, dheweke jadi ahli jamaah. Nek ana wong kemudian tobat dari meninggalkan sholat kok durung seperti itu, boleh jadi mungkin ini belum ada tanda-tanda diterima oleh Allah. Iku ciri-ciri benar. Lantas ini yang dosa kaitannya dengan Allah. Contohnya meninggalkan sholat. Kalau yang kaitannya dengan makhluk, kita harus meminta halalnya kepada makhluk. Dulu kan pernah disinggung. Nah, jika dosa yang dimaksud di dalam pertanyaan itu sing dosa kaitannya dengan Allah, maka dosanya itu sudah tidak ada lagi. Karena janji Allah bagi orang yang bertobat, maka kemudian keburukannya diganti kebaikan. Artinya wis dihapus, didelete caranya lah. Kalau memang persyaratan tobat itu telah terpenuhi, kalau dosanya itu sing berhubungan dengan Allah. Tapi kalau dosa kemudian sing kaitannya dengan makhluk, bisa dihapus semuanya jika hubungannya dengan Allah sudah meminta ampun, tidak mengulangi lagi dan menyesal sedalam-dalamnya. Dia meminta halal kepada yang didolimi dulu di dalam kehidupan dunia, tatkala masih dalam kehidupan dunia, ini juga sudah terhapus. Tapi kalau seandainya kedoliman atau perbuatan dosa sesama manusia, dia hanya bertobat kepada Allah saja, tetapi belum meminta maaf kepada manusia, ini yang dimaksud dari yang terkait masalah muflis, orang-orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut kan gawa pahala sholat akeh, ibadah puasa banyak, sodako banyak, tapi perbuatan dosa sama manusia banyak. Sehingga orang-orang yang didolimi di dalam kehidupan dunia kelak akan datang kepadanya, mengambil kebaikannya. Ngasih kebaikan entek, wong didolimi kemudian masih ada. Lantas kedoliman orang yang didolimi itu masih ada, kemudian kebaikan itu sudah habis, maka orang yang didolimi itu menimpakan keburukan. Lantas laki-laki itu dicampakkan menuju neraka. Jadi kalau seandainya kemudian kategorinya dia sudah bertobat sungguh-sungguh dan tidak mengulangi lagi dan tobatnya itu sudah ada tanda-tanda diterima oleh Allah, maka sudah berganti kebaikan. Dan artinya kelak pada hari kiamat sudah tidak dihitung lagi dan tidak ditimbang lagi. Wis terhapus. Karena namanya hukum tobat kan menghapuskan kesalahan. Sekalipun
Sing jenengane sesuatu sing menghapus tetap saja tidak bersih kadang-kadang. Artinya ana bekas-bekasnya. Sekalipun bekas-bekasnya itu adalah sesuatu yang seharusnya menjadi pelajaran. Karena seperti ini maksudnya. Orang beriman, kebaikan dan keburukan itu sama saja kedudukannya. Sing jenengane wong beriman, kebaikan kan di keburukan sama saja. Kebaikan ya akan mengangkat derajat. Sing jenenge kebaikan ya sampean orang beriman banyak perbuatan kebaikannya maka semakin meningkat derajatnya. Keburukan pun sama bagi orang beriman hakikatnya. Keburukan ataupun dosa-dosa sekalipun ini bukan maksud menyepelekan dosa, tapi di sini maksudnya adalah keburukan yang ada pada orang beriman ini akan mengangkat derajatnya karena berkaitan dengan masalah dia banyak memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Sampean sing dideleng itu terkait masalah sucinya manusia dari dosa, tapi karena manusia lazimnya dengan dosa dengan lupa, yang Allah nilai adalah banyaknya tobat memohon ampun kepada Allah. Mulane dalam konteks hadis Nabi diomongna nek ada umat manusia yang tidak melakukan dosa nang Allah diganti nganggo umat sing berbuat dosa lantas memohon ampun kepada Allah. Jadi jenenge lumrah, tapi keadaan dosa kami kemudian kebaikan yang kau beriman sama-sama mengangkat derajat. Tapi yang namanya kemudian dosa untuk orang kafir akan merendahkan dan menghinakan dirinya baik di dalam kehidupan dunia ataupun akhirat. Maksudnya adalah dia tidak banyak bertobat kepada Allah. Jika kemudian kita orang beriman merasa memiliki banyak dosa tetapi tidak memohon ampun kepada Allah, berarti kita telah menjadi statusnya kafir dalam artian karena tidak memohon ampunan kepada Allah. Sama seperti sifat iblis. Iblis ini gue gawe dosa, orang cari jaluk ampun, malah menyepelekan. Ini seperti itu terkait masalah hal yang berkaitan dengan tadi. Kayaknya mungkin, kayaknya wisma dan lesu-lesu kok. Ya, pripun. Salah sama orang, tapi kan misalnya bilang orang dulu ya. Terus sekarang bilang menyesal mau minta maaf ya. Jadi kayak gini, memang ada beberapa kategori penjelasan sebetulnya terkait masalah kezaliman manusia yang harus kita meminta maaf kepada Allah. Jadi kalau seandainya meminta maaf kepada sama manusia bentuk dosanya itu fatal, dan ketika kita berterus terang meminta maaf dan itu menimbulkan mudarat yang lebih besar, lebih baik jangan kita kemudian meminta maaf secara langsung. Maksudnya contoh, ana wong contoh ini, dulu dia naik sepeda motor. Begitu naik sepeda motor, ternyata di jalan dia nabrak seseorang. Dan orang yang ditabrak itu mati. Tapi dia kemudian melarikan diri. Padahal di sini ditabrak mati, dheweke melayu. Padahal dheweke ngerti sing ditabrak kuwi janjane sapa? Tanggane misal. Dheweke ngerti terhadap masalah itu. Terus begitu dia kayak ngaji, terus ngerti sing jenenge dosa kepada kezaliman manusia kelak akan diadili. Maka dosa yang seperti ini jika kemudian kita terus terang tekan ngone wonge, Kang nyun sewu, nyun garap jaluk. Pertama ya saya silaturahim, yang kedua saya itu memiliki dosa kami keluargane jenengan. Jenengan kemutan bok anak yang jenengan sing ninggal 2 tahun yang lalu. Ninggal ini kok ketabrak, sing nabrak niku ngelajar lari. Kulo saniki terus terang nek kula pun tobat sing nabrakin nganto anaknya panjenengan ninggal niki kulo nyuwun lah yang seperti ini karena mudaratnya lebih besar maka kemudian ini ditutup. Cara mohon ampunnya bagaimana? Kita doakan orang itu. Baik yang ditabrak kalau konteks perbuatannya itu, baik orang yang ditabrak ataupun keluarganya. Ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Sampai kira-kira mulai mendoakan itu, sampai kira-kira kita bisa membalas. Yaitu bentuk kesalahan kedoliman itu. Kira-kira nek sadaya bentuk kedolimannya seperti itu, dewek mulai doangna butuh birang tahun. Seumur hidup. Berarti dewek mulai doangna seumur hidup. Ya Allah ampunilah dosa-dosa orang yang dulu pernah saya tabrak.
keluarganya kudu ngasih tekan, itu barulah yang seperti ini menjadi sudah tidak ada tanggung jawab kelak dia mulai jika itu diterima oleh Allah. Ya tapi ini kayak gini, ini berkaitan dengan masalah dosa yang sifatnya jika kemudian kita terus terang mudaratnya besar. Tapi kalau dosa yang hanya kira-kira kalau kita sebutkan mudaratnya tidak besar, hanya besarnya itu kisaran finansial uang, itu bukan. Contoh misal, saya pernah mengambil kambing punya tetangga. Kambingnya rega 3 juta. Nang dheweke karep akekoan. Oleh saya diambil sembelih sama teman-teman. Nah, begitu kemudian masa itu berlalu, orang konangan. Lantas kemudian tatkala kita bertobat, ini kudu ngomong. Karena ini adalah tatkala dewek ngomong, tidak ada bahayanya. Bahayanya hanya terkait masalah ngimiloni harga finansial sejumlah kambing itu. Tidak membahayakan. Oh, jebulannya jenengan sing nyolong ya. Iya memang sing nyolong. Ning kula gandeng saniki pun tobat, kula badhe nglironi. Nek ngilingi zaman 2 tahun yang lalu 3 juta, ya wis lah, monggo jenengan regani pinten kambing jenengan sing tak sembelih. Tak tukuk nanang nyong wedhuse. Apa dalam wujud uang monggo. Tapi kalau seandainya wujud dosa-dosa yang sifatnya harus kita utarakan, harus. Itu seperti itu. Nah, kita yang jenengan berkaitan dengan masalah itu apakah dosa yang memang apabila kita sebutkan mengandung resiko yang besar ataukah tidak? Jika kemudian ternyata tidak mengandung resiko yang besar, maka kita harus meminta maaf kepada ahlinya. Terus kemudian, jika ternyata orang yang kita dolimi itu tidak tahu rimbanya di mana, ternyata wong sing dolimi bunang endi siki papane, ya mbung endi wis pada pindah munang endi lah, maka kita cari ahli warisnya, boleh informasi nih. Dulu reban jenengan ngerti apa ora? Kalau sudah maksimal perbuatan itu tetap tidak menemukan alamatnya, barulah kita mendoakan sesuai dengan kadar perbuatan dengan kedoliman itu. Ya wis, berarti doakan sesuai dengan kedoliman itu. Tapi itu setelah berusaha maksimal mencarinya. Iya. Itu seperti itu. Sing diwedeni kan iki ya, sing diwedeni seumah, artinya sing lanang ambil sing wedon, bebojoan nih maksudnya, wong bebojoan jebulane kedoliman kambi kedoliman. Ning ora tau pernah njaluk maaf, akhirnya ngesuk nang akhirat malah dadi musuh-musuhan, tuntut-tuntutan. Kepriwe jajal? Wis nang dunya padu, nang akhirat tekan padu. Ki jenengane padu ila yaumil kiamah. Alhamdulillah bidalik. Kan boleh jadi mungkin seperti itu ya, boleh jadi mungkin seperti itu ya. Nang ngesuk akhirat malah tuntut-tuntutan. Contohnya itu. Cukup ya? Cukup? Ada yang lain mungkin? Nahtimu bihadza majlis ta'lim wa bidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.